Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Saya harap kalian semua sehat selalu meskipun kita sekarang ini dalam kondisi ada wabah pandemi COVID. Saya harap senantiasa kalian tetap memiliki semangat untuk belajar, dan ini merupakan pertemuan kita yang pertama kali. Di kelas sebelumnya kita tidak atau belum pernah ketemu. Saya memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Yudi Supriyatno seperti yang tertera di layar. Saya mengajar kimia di SMA 2 Banguntapan ini sejak SMA 2 Banguntapan itu berdiri, jadi sudah cukup lama. Saya harap anak-anakku bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan meskipun secara daring atau online. Kemudian untuk hal-hal yang tidak jelas, kalian bisa melakukan diskusi atau bertanya melalui media chat yang ada di LMS kita di eBadu, ataupun bisa melalui WA yang ada di grup kelas. Nah, untuk yang pertama, bab pertama kita di semester ini adalah hidrokarbon dan minyak bumi. Anak-anakku, dari gambar yang ada di layar itu kalian bisa melihat saya menampilkan ada gambar bright gas dan ada juga minyak bahan bakar. Nah, itu memberikan sebuah ilustrasi bahwa yang kita pelajari itu kaitannya dengan gambar-gambar atau benda-benda yang sering kali atau kerap kali kita jumpai dan familiar dengan kita. Untuk itu anak-anakku, marilah kita melanjutkan pelajaran ini tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang senyawa karbon. Sejak zaman dahulu, orang sudah mengenal bahwa berbagai zat itu dihasilkan dari makhluk hidup. Sebagai contoh, bangsa Mesir kuno sudah mengenal yang namanya formalin yang digunakan untuk pengawet, dan itu dihasilkan oleh sejenis semut. Kemudian bangsa Mesopotamia juga mengenal zat-zat pewarna yang berasal dari hewan moluska. Nah, semua benda-benda atau bahan-bahan tadi itu dihasilkan dari benda atau makhluk hidup. Kemudian Carl Wilhelm Scheele memberikan senyawa-senyawa itu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu senyawa yang dihasilkan dari makhluk hidup yang disebut dengan senyawa organik, dan senyawa yang dihasilkan oleh benda mati yang dinamakan sebagai senyawa anorganik. Jadi ada senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup disebut dengan senyawa organik, dan senyawa yang dihasilkan oleh benda mati yang dikenal dengan senyawa anorganik. Nah, kemudian Frederick Wohler berhasil mensintesa senyawa organik. Senyawa yang disintesa oleh Wohler adalah urea, yang sekarang kita kenal sebagai pupuk. Padahal urea itu dihasilkan dari urin makhluk hidup. Sehingga kalau di dalam urin makhluk hidup akan terkandung yang namanya urea. Nah, ternyata oleh Wohler senyawa urea ini bisa disintesa dari senyawa-senyawa yang tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Dalam hal ini, Wohler mensintesa dengan menggunakan AgOCN dan NH4Cl. Nah, kemudian hasilnya NH4OCN ini dipanaskan dan menghasilkan senyawa urea ini. Nah, jadi disinilah mulai yang namanya bahwa senyawa organik yang tadinya dihasilkan oleh makhluk hidup ternyata bisa dihasilkan dari senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk tak hidup.
maka kemudian nanti definisi senyawa organik akan mengalami sedikit perubahan. Nah, dengan keberhasilan Wohler mensintesis urea dari amonium cyanat, para ahli kemudian membedakan senyawa karbon menjadi senyawa karbon organik dan senyawa karbon anorganik. Senyawa karbon adalah senyawa yang disusun oleh atom karbon, atom H, atom O, dan unsur-unsur lainnya. Nah, senyawa karbon itu pasti mengandung karbon, cuma ditambahkan selain atom karbon, ada atom H, ada atom O, dan beberapa unsur lainnya. Kemudian kita akan membedakan dengan hidrokarbon. Nah, hidrokarbon adalah senyawa karbon juga, tetapi kandungannya hanya terdiri dari 2 unsur, atom C dan atom H. Ya, inilah yang membedakan senyawa karbon dengan senyawa hidrokarbon. Sekali lagi, kalau hidrokarbon tersusun dari unsur C dan unsur H. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada sebuah senyawa karbon? Sebagai contoh, ini saya ilustrasikan begini. Ini ada sebuah kurang lebih skema percobaan untuk mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, ini ada tabung yang di dalamnya akan kita isikan sebuah sampel senyawa yang akan kita analisis yang ditambahkan dengan CuO yang bertindak sebagai oksidator. Nah, kemudian senyawa ini akan dipanaskan dan uap hasil pemanasannya akan dialirkan melalui pipa ini menuju air kapur. Nah, ketika ini dipanaskan, maka terjadi uap dan uapnya akan mengalami oksidasi di sini. Kemudian hasilnya akan mengalir ke dalam larutan air kapur. Adapun reaksi yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah bahan yang tadi kita tambahkan ke dalam tabung dan ditambah dengan oksidator, maka hasilnya dari pemanasan tadi akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Nah, gas CO2 ini selanjutnya akan diuji keberadaannya ketika dia dilewatkan ke dalam air kapur. Yang tadinya air kapur itu bening, maka air kapur itu akan berubah menjadi keruh seperti susu. Nah, itu menandakan bahwa larutan air kapur ini akan membentuk kapur kalsium karbonat ini. Nah, ini timbulnya kalsium karbonat ini menunjukkan bahwa senyawa yang kita uji mengandung karbon, dalam hal ini terikat sebagai CO2. Sementara adanya H2O ini itu bisa diuji dengan menggunakan kertas kobalt. Uapnya itu dialirkan ke kertas kobalt yang semula berwarna biru, maka dia akan berubah menjadi berwarna merah muda. Nah, perubahan dari kertas kobalt yang tadi berwarna biru menjadi merah muda menunjukkan bahwa senyawa karbon yang kita uji mengandung hidrogen dan oksigen. Nah, kita lanjutkan dengan kekhasan atom karbon. Nah, seperti yang sudah kalian kenal, atom karbon itu memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4. Sehingga di dalam sistem periodik, atom karbon tadi akan menempati golongan 4A dan periode 2. Nah, keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan konfigurasi elektronnya,
atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kemudian, karena atom karbon itu ternyata hanya mempunyai 2 kulit, maka ukuran atom karbon itu relatif kecil. Dan yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, ini adalah 3 hal yang penting yang menjadi ciri keistimewaan dari atom karbon. Nah, ini ada 3. Pertama, memiliki 4 elektron valensi. Yang kedua, ukurannya relatif kecil. Dan yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Nah, sekarang mari kita lihat atom karbon tadi bisa membentuk rantai karbon. Terdapat macam-macam jenis rantai karbon. Yang pertama ada rantai lurus. Ini lurus, ujung-ujungnya ini. Kemudian ada rantai bercabang, ya, ujungnya ada lebih dari 2, maka ini dikatakan sebagai bercabang. Nah, keduanya, rantai lurus dan rantai bercabang ini tidak membentuk sebuah siklus atau tertutup lingkaran. Nah, maka ini dikatakan rantai terbuka, nama lainnya adalah alifatik. Sedangkan jika rantai karbon itu ujung-ujungnya ketemu sehingga membentuk sebuah kurva tertutup, maka dinamakan sebagai rantai tertutup atau siklik. Jadi ada 2 macam rantai karbon, ada rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau siklik. Rantai alifatik juga dibedakan menjadi 2, ada rantai lurus atau alifatik lurus dan rantai bercabang atau alifatik bercabang. Nah, di dalam rantai karbon, maka atom karbon bisa menempati 4 macam posisi. Pertama ada atom karbon primer, jika dia hanya mengikat satu atom karbon lain, dan atom karbon sekunder, jika dia mengikat secara langsung 2 atom karbon yang lain, atom karbon tersier jika mengikat 3 atom karbon yang lain, dan atom karbon kuarter jika dia mengikat 4 atom karbon yang lain. Untuk jelasnya, kita akan lihat di gambar berikut. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah atom karbon primer karena dia secara langsung mengikat satu atom karbon yang lain. Nah, jadi atom karbon ini disebut dengan atom karbon primer. Kemudian yang kedua ini adalah atom karbon sekunder. Kalian bisa lihat di sini bahwa atom karbon yang ditunjuk ini ke kanan mengikat satu atom karbon, ke kiri juga mengikat satu atom karbon, maka ini dinamakan dengan atom karbon sekunder. Sedangkan yang ketiga, ini adalah atom karbon tersier. Kalian bisa lihat atom karbon ini mengikat 1, 2, dan 3 atom karbon. Maka ini dinamakan atom karbon tersier. Dan contoh yang terakhir, atom karbon kuarter. Kalian bisa lihat di sini, yang tengah ini atom karbon kuarter. Dia mengikat 1, 2, 3, dan 4 atom karbon lain. Sehingga atom karbon yang di tengah ini disebut dengan atom karbon kuarter. Dan kita lihat contoh. Nah, di dalam senyawa ini kita bisa melihat bahwa atom karbon primernya ada berapa, sekundernya berapa, itu bisa kita lihat. Nah, atom karbon primernya itu ada di ujung-ujung ini, ditandai bahwa atom karbon primer itu akan mengikat 3 buah atom H. Ini kita tinggal lihat CH3-nya ada berapa, maka itu ada atom karbon primer. Kita lihat ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5.
ada 5 buah CH3. Berarti terdapat 5 atom C primer. Kemudian atom C sekunder. Atom C sekunder ditandai dengan dia berbentuk CH2 seperti ini, CH2. Maka tinggal kita lihat CH2-nya ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3. Maka di situ terdapat 3 buah atom C sekunder. Sedangkan atom C tersier itu hanya mengikat 1 atom H karena 3 yang lain digunakan untuk mengikat C. Maka tandai dengan CH di sini. Nah, yang CH di sini hanya ada 1, maka terdapat 1 atom C tersier. Sedangkan atom C kuarter itu sudah mengikat 4 atom C yang lain, sehingga dia tidak mungkin mengikat atom H, sehingga ditandai dengan hanya C saja seperti ini. Maka untuk contoh gambar di sini hanya terdapat 1 atom C kuarter. Dengan demikian gambar ini mengandung 5 atom C primer, 3 atom C sekunder, 1 atom C tersier, dan 1 atom C kuarter. Nah, selanjutnya mari kita lihat klasifikasi hidrokarbon. Untuk yang pertama, hidrokarbon itu ada yang dinamakan dengan alkana. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik, berarti dia rantainya terbuka, alifatik dan jenuh. Jenuh dalam hal ini semua atom karbonnya, rantai karbonnya merupakan ikatan tunggal. Jadi sekali lagi merupakan alifatik jenuh karena ikatan pada rantai karbonnya merupakan ikatan tunggal. Alkana itu mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. N menunjukkan jumlah atom karbonnya. Sehingga kalau atom karbonnya 1, maka hanya adalah 2 kali 1 tambah 2 menjadi CH4. Ini adalah rumus umum dari alkana. Di semua alkana itu akan mengikuti pola seperti ini. Nah, beberapa keluarga alkana yang dinamakan dengan deret homolog alkana itu dibedakan oleh sejumlah CH2. Nah, nama-nama dari 10 anggota deret homolog alkana itu seperti ini. Nah, saya harap kalian bisa menghafalkannya. Dimulai dengan jumlah atom karbonnya 1, CH4, namanya metana, C2H6 etana, C3H8 propana, C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Nah, jadi ini adalah nama-nama 10 anggota alkana yang awal. Nah, saya harap kalian bisa menghafalkannya karena ini menjadi penting untuk mempelajari anggota hidrokarbon yang lain, dan kelak di kelas 12 juga kita akan mempelajari senyawa karbon yang penamaannya mengikuti pola pada alkana ini. Kemudian dari tabel ini juga kita bisa melihat bahwa wujud alkana itu ada yang gas dan yang cair, dan titik leleh atau titik didihnya bisa kita hubungkan dengan
jumlah atom C-nya. Untuk yang pertama, metana. Massa molekulnya 16, jumlah atom C-nya 1, maka dia punya titik leleh minus 182,5 derajat Celcius dan mendidih pada minus 164 derajat Celcius. Berarti ini wujudnya gas. Dan kalian bisa lihat dan bisa disimpulkan bahwa semakin besar massa molekulnya, maka titik leleh dan titik didihnya juga semakin besar. Maka semakin panjang rantai karbonnya, maka titik leleh dan titik didihnya juga semakin naik. Sehingga alkana adalah, dari alkana ini yang memiliki titik leleh dan titik didih paling rendah adalah metana. Nah, kemudian kita bisa lihat juga mungkin di sini beberapa ini ada yang berwujud cair karena semakin panjang rantainya wujudnya akan juga titik lelehnya akan mengakibatkan wujudnya juga berubah dari gas menjadi cair. Nah, dari 10 nama keluarga alkana atau direct homolog alkana tadi, kita akan melihat beberapa tata nama alkana. Yang pertama, alkana itu diberi nama secara sistematis yang sering disebut dengan nama IUPAC, ini singkatan dari International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini adalah nama yang terstruktur, mudah untuk dipelajari. Sedangkan nama yang kedua adalah nama biasa, nama pasaran, atau nama tersier. Ini adalah nama umum yang dikenal di masyarakat, yang mungkin kadang-kala tidak seperti yang kita kenal ketika kita mempelajari dengan tata nama IUPAC atau tata nama sistematis. Nah, untuk mempelajari tata nama alkana secara IUPAC, kita lihat dulu beberapa aturan seperti ini. Yang pertama, jika alkana itu rantainya lurus, maka diberi awalan N dari kependekan dari norma. Contoh berikut. Ini ada CH3, CH2, CH2, CH3. Berarti ada 4 atom C. 4 atom C itu namanya butana. Maka penamaannya diberikan N butana atau normal butana. Sementara yang bawah ini terdiri dari 3 atom C, maka diberi nama normal propana atau N propana. Kemudian bagaimana dengan contoh yang di bawah ini? Apakah ini termasuk rantai lurus? Padahal kita lihat ini berbelok-belok. Nah, yang dimaksud lurus itu bukan berarti harus lurus seperti penggaris, tetapi ketika ujung ini dan ujung ini itu tidak saling ketemu, maka namanya rantai lurus. Yang ditandai rantai lurus itu CH3-nya atau ujungnya hanya ada 2. Kalau ujungnya hanya ada 2, CH3-nya ada 2, maka ini disebut dengan rantai lurus. Seperti benang atau tali, itu kalau kita rentang lurus, tapi kalau kita mungkin onggokkan, maka berbelok-belok, tapi itu adalah tali yang sama. Maka halnya sama dengan ini. Senyawa ini kelihatannya belok-belok, tapi ini ujungnya hanya ada 2. Nah, sehingga ini pun tergolong ke dalam alkana rantai lurus. Nah, namanya apa? Tinggal dihitung C-nya ada berapa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena dia terdiri dari 8, namanya oktana. Karena rantainya lurus, maka diberi awalan N. Sehingga namanya menjadi
normal of tanah atau ditulis dengan end of tanah. Sedangkan kalau rantainya tertutup, maka diberi awalan siklo. Lihat, ini C-nya ada 4 dan mereka semua terhubung, rantainya ada 4, membentuk sebuah kurva tertutup atau rantai tertutup, maka ini diberikan sikloputana. Kalau C-nya ada 5 dan rantainya tertutup, maka disebut siklopentana. Jika rantainya ada 5, ada 6, maka kalau rantai tertutup terdiri dari 6 atom karbon, maka disebut dengan sikloheksana. Nah, ini untuk rantai yang tertutup diberi awalan siklo, untuk rantai yang terbuka dan lurus diberi awalan normal atau dilambangkan dengan N. Kemudian rantai bercabang. Nah, untuk alkana rantai bercabang, maka kita harus menentukan mana rantai utama atau induknya dan mana cabangnya. Sama halnya ketika kita mencari seorang, ada di jalan apa, di gang apa. Jalannya adalah yang utamanya, kemudian gang itu kan cabangnya. Maka kita lihat contoh seperti ini. Nah, rantai utama adalah rantai yang berisi jumlah atom C yang paling banyak. Nah, sebuah hidrokarbon itu bercabang atau tidak, bisa kalian lihat jika jumlah atom primer C primernya lebih dari 2, maka itu bercabang. C primer ditandai dengan CH3. Ini CH3-nya ada 1, 2, dan 3. Maka karena dia lebih dari 2, sehingga termasuk ke dalam alkana bercabang. Nah, maka kita harus menentukan mana cabang dan mana rantai induk. Nah, rantai induk atau rantai utama adalah yang terdiri dari atom C yang paling banyak. Nah, di sini yang dipilih yang ini karena rantainya ini terdiri dari 4 dan kita tidak pilih ke sini karena ini rantainya hanya berisi 3. Tapi boleh juga ke sini 1, 2, 3, 4 itu boleh. Nah, ini juga masih disebut ke dalam rantai utama. Jadi kalau yang bercabang harus kita bedakan mana rantai utama atau induk dan mana cabangnya. Nah, rantai utama itu adalah alkana, sedangkan nanti untuk rantai cabangnya dinamakan dengan alkil. Sama dengan tadi, ini rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Untuk contoh di sini tadi, kita bisa lihat ini untuk contoh yang lain. Manakah yang rantai utama? Apakah yang lurus ataukah yang belok? Kalau yang lurus kita bisa lihat isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang belok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau ke sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 3 kemungkinan untuk mendapatkan 6 buah atom C dalam rantai ini. Maka mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah yang penamaannya nantinya paling mudah. Untuk itu yang dipilih adalah yang ke sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 2
cabang. Cabangnya ini dan ini. Rantai utamanya yang terus ini begini, ini rantai utamanya, cabangnya ini dan ini. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa cabang itu merupakan alkil dan rantai utama merupakan alkana. Nah, nama cabang itu adalah alkil. Alkil itu lambangkan dengan R, yang rumus umumnya CnH2n plus 1. Jadi, alkil itu pada dasarnya alkana yang kehilangan satu atom H-nya. Bisa kita lihat di tabel ini, jika alkana itu punya rumus CnH2n plus 2, maka alkil CnH2n plus 1. Maka untuk alkil yang pertama itu yang tadinya CH4, maka di sini menjadi CH3. Namanya dari metana, ananya diganti il, sehingga CH3 namanya metil. Kemudian C2H5 itu etil, kalau alkana C2H6. Kemudian C3H7 namanya propil, butil, amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Jadi ini nama-nama dari alkil yang akan kita gunakan sebagai cabang dari alkana. Ini pun saya berharap kalian bisa untuk menghafalnya, karena mirip-mirip dengan alkana, metana, maka alkilnya metil. Etana, alkilnya etil. Butana, alkilnya butil, dan seterusnya. Nah, jika alkana itu memiliki cabang, maka kita harus mengidentifikasi cabang itu terletak di C nomor berapa dari rantai induk atau rantai utama. Untuk contoh di sini, kamu lihat sini. Nah, penomoran nomor induk pada rantai induk ini tidak berdasarkan dari kiri atau kanan, tapi berdasarkan ujung mana yang paling dekat dengan cabang, maka itu yang kita beri nomor 1. Sehingga nomor 1 ini kita lihat cabangnya ada di sini, maka ujungnya ini dan ini, sehingga penomorannya bukan dari sebelah kiri karena ini jauh. Kalau dari kiri ini 1, 2, 3, 4, cabangnya ada di nomor 4. Tetapi jika kita berikan nomor yang dari sebelah kanan ini, maka ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, cabangnya ada di nomor 2. Maka sekali lagi, cabang nomor dari rantai utama ini harus dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Sehingga cabang ini terletak pada C nomor 2 dari rantai utama yang terdiri dari 5 atom karbon, namanya pentana, dan cabang ini karena terdiri dari CH3, maka namanya metil, yang terletak di C nomor 2 dari pentana, maka namanya 2-metil pentana. Maknanya adalah pentana memiliki cabang metil yang terletak pada C nomor 2 dari rantai utama pentana. Dimungkinkan bahwa suatu rantai karbon itu memiliki lebih dari satu cabang. Maka jumlah cabang itu jika harus kita nyatakan ada berapa, termasuk juga posisinya.
Bisa dilihat di contoh berikut. Ini rantai induknya atau rantai utamanya, yang ini terdiri dari 5 atom karbon. Kemudian rantai cabangnya ada 2, yaitu metil, 2 buah metil. Kemudian penomorannya dari sebelah sini karena yang dekat, maka ini terdiri dari 2 cabang metil yang terletak pada nomor 2 dan 3, sehingga diberi nama 2,3 dimetil pentana. Demikian juga untuk yang di bawah ini, cabangnya ada 3, terletak ada di nomor 2, ini nomor 2 dan nomor 2, dan ini nomor 3, dan rantainya ada 6, maka diberi nama sebagai 2,2,3 trimetil heksana. Jumlah cabang itu dinyatakan dengan awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, dan seterusnya. Nah, kalau 2 maka nomornya juga harus ada 2. Boleh sama, boleh tidak. Ini terletak pada nomor 2 dan 3, maka disebut dengan 2,3 dimetil pentana. Di sini ada metil terletak pada nomor 2 dan 2 dan juga nomor 3, maka karena ini tri maka ada 3 nomor, 2,2,3 trimetil heksana. Kemudian bagaimana kalau cabangnya berbeda? Jika suatu rantai karbon itu memiliki cabang yang beda-beda namanya, misalkan ada metil dan ada etil, maka setelah kita berikan penomoran, dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang, maka penamaan cabang itu diurut sesuai abjad dari masing-masing cabang. Untuk contoh di sini, ada metil di sini, ini metil, dan ada etil. Maka yang kita lihat sesuai urutan abjad, etil hurufnya E dan metil hurufnya M awalnya. Sehingga penamaannya kita dulukan etil dulu, baru diikuti dengan metil. Nah, nomornya tetap dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Ini cabangnya. Nah, ini cabangnya ini ada terletak di nomor 3, berarti nomornya di sini. Nah, maka etilnya ada di nomor 4. Maka meskipun etilnya itu terletak di nomor 4 dan metilnya terletak di nomor 3, maka karena E lebih duluan dari M, maka yang kita tulis etil dulu, sehingga namanya menjadi 4 etil 3,6 dimetil oktana. Nah, demikian tadi pelajaran kita. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya. Jika tidak jelas, kalian bisa membaca pada tautan materi yang saya berikan di LMS kita, atau kalian juga bisa melakukan chat melalui aplikasi WA bisa, atau melalui chat yang ada pada LMS kita. Demikian, terima kasih. Selamat melanjutkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.